Mosa beranjak ke dapur, membuatkan pesanan ibu untuk tamu paginya. Seperti biasa, perempuan itu meladeni dengan sopan. "Silahkan diminum mas, saya tinggal dulu, mau ngurusin Gasta," pamit Mosa beranjak. Kurang paham juga dengan urusan pria itu, bertamu pagi-pagi begini. "Makasih Za, tapi kedatangan aku ke sini karena jadi minta tolong. Bisa kan kalau hari ini saja kita keluarnya, sekalian mumpung lagi libur, Gasta bisa ikut," pintah pria ini luar ekspektasi. Moza langsung bingung seketika. "Harus banget sama aku ya mas," saut Moza yang sebenarnya tengah menunggu orang lain. "Iyalah, bisa kan aku bilang ke ibu buat pamitan sekalian. Kamu boleh ajak Gasta juga." "Tapi mas, Mosa tentu saja galau mengingat putranya sebentar lagi akan dijemput ayahnya. "Tapi kenapa?" tanya Galen menanti jawaban. Gasta mau dijemput ayahnya," jawab Mosa jelas bimbang. "Oh gitu, ya nggak apa-apa. Cuma Gasta kan, kamu bisa ngantar aku hari ini saja. Lain kali bisa ajak Gasta jalan-jalan." Mendadak Mosa merasa salah bicara. Memang benar sih, Lingga ngajak Gasta, tapi bukankah seharusnya Mosa juga otomatis ikut? Kenapa pria itu tak mengatakan langsung perihal itu? "Za, kok melamun? Aku nungguin loh," ujar pria itu menanti dengan tidak sabar. Dia bahkan sudah meminta Mosa jauh hari untuk bertemu dengan hari yang tepat ini. Sementara Gasta juga sudah bersiap dengan pakaiannya, tinggal menunggu ayahnya datang karena merasa tidak enak. Mosa sampai menghubungi Lingga lebih dulu untuk menanyakan perihal hari ini, jadi menjemput putranya atau tidak. "Waalaikumsalam, sayang, aku lagi di jalan, sabar ya, sebentar lagi sampai," sapa Lingga dari seberang telepon. Pria itu menerima panggilan sambil menyetir. "Ini aku mas, sudah sampai mana?" "Gasta sudah menunggu," jawab Mosa mendadak gugup. Ia tahu mamanya Gasta masih sabar kan, udah sampai gang masuk, 2 menit lagi mungkin sampai, tuh rumahnya udah kelihatan. Panggilan ditutup, bukan itu maksudnya Mosa yang ingin disampaikan. Dia ingin menanyakan hal lain perihal hari ini yang mau mengantar Galen. "Duh gimana nih," gumam Mosa galau sendiri, mondar-mandir di ruang tengah kebingungan. Sementara Lingga masuk ke halaman rumah yang sudah terisi dengan mobil lainnya. Pria itu memarkirkan mobilnya di pinggir jalan masuk. Hatinya bertanya-tanya perihal mobil yang pagi-pagi sudah datang mendahuluinya. Pria itu paham itu mobil siapa. 2 kali bertemu membuatnya begitu teliti memperhatikan pria yang belakangan cukup membuat dirinya waspada. "Assalamualaikum," seru Lingga langsung masuk setelah membuka dengan salam. "Waalaikumsalam, mau jemput Gasta ya?" jawab Galen menjawab dengan ramah, berdiri dari tempat duduknya. "Iya, Anda?" tanya Lingga menatap selidik. "Ada urusan apa pagi di hari libur begini?" "Sudah bertamu, jemput ibunya Gasta. Kebetulan hari ini ada acara mau pergi bersama," jawab Galen dengan percaya diri. "Oh ya?" jawab Lingga dengan rahang tiba-tiba mengeras, menahan kesal. Bagaimana ceritanya menjemput ibunya Gasta? Bukankah dia pergi dengan Gasta sekalian dengan ibunya? Sepertinya pria di depannya tengah memancing huru-hara. Moza sendiri sudah siap di kamarnya. Dia mendadak bingung menemui kedua pria yang tengah bertamu di rumahnya itu. "Bu, ini kan Gasta mau dijemput Mas Lingga. Harusnya sama aku juga kayaknya. Tapi gimana nolaknya Mas Galen ya? Dia malah minta diantarinya sekarang." Aduh, Mosa merasa bingung dan tak enak. "Sudah janji yang mana dulu?" "Gak enak Za," kata ibu ikut galau. "Ya gak janji sama siapapun Bu," Lingga
Lingga tidak terang mengajak Moza, tetapi jelas mengajak Gasta. Kalau Galen memang sedari kemarin minta tolong buat nganter, tetapi jujur Moza kurang minat, takut nanti malah bikin salah paham orang. Kamu temui aja dulu, tawarin minum dulu buat Lingga, kata ibu sembari merangkai alasan yang paling masuk akal dan kalau bisa tidak menyinggung kedua belah pihak. Gitu ya Bu, jawab Moza galau. Perempuan itu menuju ruang tamu dengan wajah kikuk. Galen dan Linggah langsung berdiri. Begitu wajah ayu tuan rumah itu menyembul di balik pintu. Udah siap? Tanya Galen tersenyum takjub. Terang saja, penampilan Moza kali ini cukup membuat dua pria itu pangling. Walaupun dengan pakaian serba tertutup, Moza sedang tidak memakai gamisnya, sedikit casual dengan memakai rok dan atasan yang dipadukan dengan kardigan panjang. Papa, panggil Gasta menyerobot dari belakang. Bocah 4 tahun itu langsung berlari berhambur ke dalam pelukan ayahnya. Halo boy, anak papa sudah ganteng. Lingga ikut berjongkok menyambut hangat putranya. Walaupun hatinya tengah ketar-ketir lantaran mantan istrinya yang mempesona itu hendak jalan dengan pria lain. Pak, kita mau kemana? Tanya Gasta berceloteh riang. Jalan-jalan dong, Gasta sudah siap? Tanya pria itu melirik mantan istrinya. Iya, mama juga sudah siap dari tadi, jawab bocah kecil itu terlanjur jujur. Gasta mau jalan sama papa ya? Galen menyahut sembari mengelus punggung bocah kecil itu dengan sayang. Iya om, kita mau main, jawab Gasta girang. Ayo mah, cepetan udah dijemput papa. Om Alen sama nenek dulu ya, ada di rumah. Tapi om juga mau pergi sama mamanya Gasta. Gasta mau ikut papa kan? Kata pria itu memainkan peran. Loh, mama nggak ikut. Gasta mengarah pada ibunya. Bocah kecil itu turun dari gendongan ayahnya menghadap ibunya yang saat ini terlihat diam dengan wajah bingung. Mas Lingga, nggak apa-apa kan sama Gasta dulu, ucap Galen seolah meminta restu. Nggak apa-apa gundulmu, batin Lingga jengkel. Bagaimana konsepnya ngajakin Gasta saja tanpa ibunya? Orang di depannya benar-benar merusak mood dan suasana. Bentar mas, aku mau bicara dulu sama Mas Lingga, kata Mozah meminta waktu. Dia berjalan keluar lebih dulu yang otomatis diikuti Lingga. Ini gimana sih? Kalau udah buat janji sama orang jangan main asal nerima ajakan pria lain. Lingga langsung protes dengan wajah kesal begitu hanya berdua. Bukannya kamu cuma ngajak Gasta, aku pikir nggak ngajakin aku juga, sahut Mozah yang juga tidak suka dengan situasi tidak mengenakan begini. Kapan aku cuma ngajak Gasta? Jadi kalian mau kemana? Kamu nggak boleh cuma jalan berdua, belum apa-apa udah bikin orang kesel aja. Linggah tak tahan untuk tidak mengomel, cemburu tengah menguasainya. Nganterin dia beli perhiasan, kan kemarin aku sudah bilang, mas jalan dulu sama Gasta, nanti aku nyusul, nggak enak nolaknya. Sama dia nggak enak, sama aku biasa aja. Nggak bisa lah, masa cuma jalan berdua. Linggah jelas keberatan dan kelihatan sekali cemburunya. Ya Gasta kan sama kamu, atau kamu mau ikut? Tawar Mozah penuh solusi. Aku nungguin sama Gasta, tapi cepet, nggak mau tahu. Lagian orang nggak bisa apa berangkat sendiri. Manja amat minta calon pacarnya lah. Linggah cukup marah. Lingga cukup menaruh curiga dengan gelagat Galen. Benarkah Mozah hanya disuruh untuk mengantar atau hanya sekedar modus terselubung di otaknya? Iya, kok jadi marah-marah? Mozah menjadi tak enak. Sementara Lingga galau berat, Galen sendiri melenggang dengan senyuman tanpa dosa, membukakan pintu mobil untuk Mozah dengan jumawa, membuat Lingga menoleh kesal. Walaupun dia tahu Mozah pasti bisa menjaga
berharga diri. Bagaimana dengan pria itu yang dari gelagatnya cukup mencurigakan seperti ada rasa? Lingga dan Gasta masuk ke mobil yang sama, menatap mobil di depannya yang membawa mantan istrinya. Seketika perasaan Lingga semorat-marit ini. Ga, kamu nanti nangis ya, minta mama nyusulin, nanti telepon mama terus nangis, bujuk Lingga dengan otak cemerlang. Gasta adalah senjata terampuh untuk seorang Saramoza, tak bisa berkutik. Bocah 4 tahun itu duduk anteng di jok depan sebelah kemudi. Iya pak, jawab bocah kecil itu, mengangguk saja. Ekspektasinya mereka akan piknik bertiga, kenapa dapatnya malah kesal. Sungguh di luar dugaan yang membuat hati seorang Lingga Danendra mendadak uring-uringan sendiri. Mobil Lingga mengikuti mobil Galen bersama Moza, berharap mereka hanya sebentar saja sesuai rencana, lalu setelahnya bisa pergi bersama. Aku di belakang mobil Galen, jangan lama-lama, aku nungguin ini. Ayahnya Gasta. Moza membaca pesan berderet dari mantan suaminya. Dia membalas mengiyakan dan akan langsung mengabari setelah selesai mengantar Galen. Pesan dari siapa ya? Sibuk banget kelihatannya, tanya Galen menoleh sejenak sebelum akhirnya kembali fokus menatap jalanan di depannya. Gak ada mas, jawab Moza datar, langsung memasukkan ponselnya ke tas. Kamu cantik banget hari ini, puji pria itu sedikit GR. Perkara mau pergi dengannya, Moza, bisa seniat ini. Terima kasih mas, jawab Moza gigu, bingung menanggapi orang di sampingnya. Otaknya malah kepikiran yang di luar sana. Pria itu memarkirkan mobilnya di sebuah basement pusat perbelanjaan, sengaja mencari tempat yang sekalian buat jalan. Mereka turun hampir bersamaan dari mobil itu. Keduanya berjalan berjajar dengan Galen yang memberikan petunjuk. Mau beli di mana mas? Tanya Moza yang ingin cepat-cepat. Di kawasan mall sini, kamu pilihin ya yang paling bagus, ujar Galen sangat antusias. Kenapa gak bawa calon mas Galen sekalian? Nanti kalau ukurannya gak pas gimana? Tanya Moza barangkali pendapatnya didengar. Pasti pas kok, orangnya seukuran kamu, jawab Galen santai, terus melangkah menuju toko yang dituju. Sementara Lingga bersama putra kecilnya mengikuti kedua manusia di depannya tanpa harus terlihat secara jelas. Pak, kita kesini, tanya Gasta dalam gendongan. Nungguin mama dulu. Gasta mau beli sesuatu? Tanya Lingga agar putra kecilnya diam dan tidak rewel. Iya, Gasta mau es krim, kata bocah kecil itu kegirangan. Lingga pun melipir mencari gerai es krim untuk memenuhi keinginan putranya. Duduk dengan tenang setelah memesan untuk Gasta. Sementara Lingga terus memantau ponselnya. Beberapa menit berlalu rasanya lama. Lingga benar-benar tidak tenang memikirkan Moza. Dia menatap wajah imut Gasta yang begitu riang tengah menikmati makanan kesukaannya di tangannya. Setengah jam berlalu. Lingga makin tidak sabar. Moza juga belum memberi kabar. Harus menunggu berapa menit lagi. Apakah pria itu harus menyusulnya? Pak, mau nggak? Ini enak, tawar Gasta pada ayahnya. Pria itu tersenyum lalu mengangguk, menerima suapan dari tangan mungilnya. Hatinya sedikit terhibur dengan perhatian Gasta. Ga, mama kenapa lama ya? Kamu telepon ya, minta mama suruh cepet. Gasta capek nungguinnya gitu. Gasta mengangguk-angguk patuh sambil menikmati es krimnya. Lingga langsung mendualkan nomor mantan istrinya dan mengarahkan pada Gasta agar bocah kecil itu mau bicara. Moza yang tengah sibuk memilihkan perhiasan untuk Galen pun berhenti sejenak saat ada panggilan masuk ke ponselnya. Jadi yang mana Za? Aku ngikut selera kamu aja, kata Galen menyerahkan pada Moza. Itu duanya bagus mas, mending kamu foto saja terus kirim gambarnya ke calon mas Galen. Sebentar ya, aku terima telepon dulu, kata Moza agak menepi menerima panggilan yang ternyata dari Lingga. Halo mas,
Suara anak kecil yang cukup familiar langsung menyapa. Kamu sayang, bentar mama belum selesai. Gasta main dulu sama papa. Iya ma, jawab Gasta tentu menurut, membuat Linggah yang mengaba-aba di depannya menepuk jidatnya sendiri. Pria itu menggeleng pelan seraya memberikan kata-kata agar Gasta mengatakan pada ibunya, halo enggak? Gasta masih di sana, seru Mosah dari seberang telepon. Ma cepetan, Gasta capek nungguinnya, kata bocah kecil itu sesuai mandat bapaknya. Linggah mengangkat ibu jarinya seraya mengangguk oke. Iya, ini bentar lagi selesai, bentar ya. Papa mana? Tanya Mosah menanyakan sang mantan. Linggah langsung menempelkan ponselnya dekat telinga. Mas, kamu masih di mall sini? Ini belum selesai. Lama, jawab Linggah dengan nada tak mengenakkan, lalu menutup ponselnya secara sepihak. Gak, susulin mama aja yuk. Nanti mama malah lupa kalau kita nungguin. Bentar pak, es krimnya belum habis, katanya masih asyik sendiri. Linggah sesekali ikut nimbrung sendoknya agar makanan dingin itu cepat ludes dari wadahnya. Sementara Mosah menutup ponselnya. Dia agak bingung saat melihat ada pesan masuk dari Galan. Perempuan itu berjalan mendekat seraya membuka gambar yang dikirim ke ponselnya. Mas, kok malah dikirim ke aku sih? Tanya Mosah mulai tak enak. Dia bukannya tadi memberikan pendapat agar dikirim ke calon atau pacarnya Mas Galen. Iya, nggak salah kok. Bagusan yang mana? Kamu mau pilih yang mana? Ini cincinnya dan ini satu set perhiasan sekalian, kata pria itu santai dengan senyuman. Maksudnya? Tanya Mosah mulai menyadari ada kejanggalan dari perkataannya, berharap hanya perasaannya saja dan tidak benar seperti apa yang menjadi praduganya. Cincin ini memang untuk Musa. Aku ingin kamu memilihnya untuk kamu sendiri, kata Galen membuat pengakuan yang cukup mengejutkan bagi seorang Saramosa. Perempuan itu terdiam mendadak pening dengan pengakuan tiba-tiba Galen. Kenapa dirinya baru menyadari itu? Zah, aku ingin melamarmu. Maaf kalau ini terlalu mendadak, tapi rencana dan niat ini sudah lama aku pendam. Sekarang adalah waktu yang tepat. Kamu mau kan menjadi pendamping hidup aku hingga menua bersama? Ucap Galen romantis. Spontan aksinya itu disaksikan banyak orang yang mulai kepo dengan dua orang yang cukup menyita perhatian di sekitar. Mosah masih terpungong di tempat, tidak menjawab pun tidak mengiyakan. Kepalanya mendadak berdenyut menerima surprise yang tak terduga ini. Terima, 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 suara sorak dari orang-orang yang tiba-tiba bergerombol memberikan dukungan saling bersahutan. Bak lamaran romantis yang begitu menakjubkan. Mosah bukannya senang, ia malah serasa ingin pingsan dan tak tahu harus menjawab apa. Sementara Linggah terdiam mengerem langkahnya sembari menuntun Gasta. Hatinya membara melihat adegan live di depan matanya yang jelas membuat sekujur tubuhnya mendidih kesal. Apa yang pria itu takutkan benar-benar menjadi nyata.